Demonstran tuntut pembebasan aktivis HMI yang ditahan karena ujaran kebencian. Risman Soulisa melanjutkan aksi di depan kantor Gubernur Maluku, Jalan Patimura nomor 1 Uritetu Sirimau, Kota Ambon pada Senin 9 Agustus 2021 siang. Ketua Umum Batko HMI Maluku Utara Firdaus Arei dalam orasinya mengatakan aksi demo di depan kantor Gubernur Maluku untuk mengadu kepada ayahanda Murad Ismail untuk melihat anak-anaknya. Demonstran juga mempertanyakan anggaran senilai 700 miliar rupiah yang dipinjamkan Gubernur Maluku guna pembangunan ekonomi nasional yang dinilai tidak transparan dalam penggunaannya. Sebelumnya masa aksi berdemo di perempatan Gong Perdamaian Ambon dengan sejumlah atribut yang dibawa menggunakan 1 unit mobil pickup. Dia melanjutkan aksi tersebut merupakan buntut dari 8 demonstrasi penolakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan di sepanjang Juli 2021 lalu. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan kantor Gubernur Maluku membuat kemacetan sepanjang 1 km mengingat jalanan yang cukup sempit di kawasan tersebut. Kemacetan itu terjadi karena 1 unit mobil pick-up yang dipakai menutup hampir sebagian badan jalan. Bagaimana mendapat upah di situ? Itu yang terjadi di anggota DPD Provinsi. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini himpunan mahasiswa ini memang benar soal benar dan salah terkait dengan permasalahan yang kemudian dilakukan oleh saudara Risman Soulisa atau dialami oleh Risman Soulisa. Jika arahnya atau masalahnya sudah dibawa kepada ranah hukum, dasar pembenaran itu ada di pengadilan. Lalu uang-uang itu dipakai untuk apa? Yang jelas sampai orang itu memang betul kasih bimbing masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Tapi ingat, amanat peraturan pemerintah yang mengatur tentang PN juga mengamanatkan agar supaya masyarakat terdampak pandemi dalam hal pelaku UMKM, nelayan, petani juga harus menerima manfaat dari dana PN itu. Tapi di Maluku itu yang ada, semua dialokasikan untuk proyek riset yang berbasis padat modal. Padahal kemarin Toto punya Kadis PU dalam dia punya LKPJ di DPR bilang bahwa PN ini betul-betul adalah kegiatan yang sifatnya padat karya, artinya proyek turun di masyarakat lewat dinas PU, lalu masyarakat dilibatkan dalam pekerjaan tanpa pricing sama sekali. Belum lagi soal manfaat yang diterima oleh masyarakat. Proyek PN ini semua tidak tepat sasaran. Kenapa demikian Beta bilang begitu? Di SBT misalnya, dana PN di SBT itu 12,3 miliar. Tapi dong sempurna survei dan identifikasi masyarakat di sana ada butuh apa, tanpa melakukan riset soal kebutuhan masyarakat. Dana uang muncul dong masuk pakai untuk bangun talit penampungan. Apakah masyarakat butuh itu di tengah pandemi? Tentu jawabannya tidak. Jika kaitkan masalah dengan saudara Risman, sama hal dengan yang kemudian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.